Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Deni Saputra, guru teknik pengawasan SMK Negeri 3 Rejang Lebong. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi teknik mesin. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran terkait prosedur dan langkah kerja pada pengawasan. Apa saja yang perlu disiapkan? Mari kita bedah sama-sama. Tentu yang pertama kita persiapkan adalah persiapan benda kerja. Benda kerja kita kali ini adalah besi dengan spesifikasi SA36 atau mild steel. Kita biasa menyebutnya mild steel. Jadi apa yang perlu kita kerjakan pada persiapan bahan? Tentu yang pertama adalah pemotongan bahan. Setelah itu baru kita lakukan pembentukan kampu menggunakan gerinda tentunya. Dan langkah terakhir adalah pensettingan atau tag weld. Pastikan sebelum men-tag weld benda kerja, untuk tingkat kerataan materialnya harus lurus antara kanan dan kiri. Jangan sampai terjadi misalignment. Yang kedua adalah persiapan alat dan mesin lasnya. Apa yang kita gunakan? Kita menggunakan mesin las proses SMAW dengan merek Trigger 220 ampere sudah cukup. Gerinda tangan, jangan lupa palu dan palu terang untuk membersihkan setelah proses pengelasan dilakukan. Karena proses pengelasan kita penembusan, maka kita menggunakan dua elektroda. Yang pertama adalah 2,6 ya, digunakan untuk penembusan. Dan juga elektroda 3,2 digunakan untuk fill dan capping. Perhatikan setiap prosedur alat dan bahan yang akan Anda gunakan pada proses pengelasan SMAW. Tentunya sebelum melakukan pengelasan, jangan lupa siapkan APD. Apa saja APD yang diperlukan? Sini ada beer pack atau seragam praktek ya. Ada sarung tangan, apron, ada earmuff, jangan lupa digunakan saat kita melakukan penggerindaan. Dan juga kacamata bening atau goggles. Earmuff dan goggles kita gunakan saat kita melakukan pengerjaan gerinda. Jangan lupa ya. Dan juga topeng las supaya melindungi mata kita dari sinar pengelasan. Oke, setelah penjelasan singkat dari saya, mari kita melakukan pengelasan secara langsung. Ikut saya. There are things we can have but can't keep if they say
Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Flicker, flicker. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Cares if one more light goes out in the sky of a million stars. Sebelum melakukan pengelasan, persiapkan APD kita terlebih dahulu. Jangan lupa lengkap ya. Oke, langkah pertama adalah kita melakukan pemotongan bahan besi mild steel yang sudah kita sediakan tadi. Kita menggunakan mesin cut off. Pastikan menggunakan APD yang proper. Ada earmuff, ada bugos, ada apron, dan juga masker. Lengkap ya, jangan lupa. There are things we can have but can't keep if they say who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Flicker, flicker. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Setelah terpotong menjadi dua material, saatnya kita melakukan pekerjaan pemberindaan. Tetap memakai APD yang proper ya teman-teman. Kita membuat kampu pas dengan menggunakan mata gerinda tebal ya teman-teman. There are things we can have but can't keep if they say who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Flicker, flicker. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do.
million stars. Flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are. Quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Goes out, goes out, goes out. Goes out. Light goes out. Perhatikan kampu yang sudah dibentuk dengan sudut 30 derajat ya. Dan juga jangan lupa face-nya 2-3 mili. Setelah itu pastikan sudut kampu pada kedua material sejajar saat dilakukan fit up material atau setting material seperti ini. Jika dirasa benda material yang digunakan misalignment atau tidak datar sempurna, tidak rata sempurna ya, lakukan pemukulan pada kedua material yang dirasa terjadi misalignment. Setelah material dirasa sudah cukup datar dan lurus, sekarang kita akan melakukan tack weld. Gunakan elektroda 2,6 sebagai root gap atau jarak antar kampu menggunakan elektroda dengan diameter 2,6. Jadi seperti ini ya kawan-kawan ya posisinya sebelum kita melakukan tack weld. Jadi elektroda 2,6 tadi digunakan untuk root gap atau jarak.
Setelah dilakukan take well di dasar pengelasan, kita lakukan take well penguatan di sisi sebaliknya. Take well sudah selesai, saatnya kita melakukan pengelasan. Silakan disimak. Setelah kita melakukan take well pada material benda kerja, saatnya kita melakukan pengelasan pada posisi 3G. Material akan kita take well di tiang sesuai dengan posisi 3G yang akan kita kerjakan. Sebelum kita melakukan pengelasan 3G, kita perhatikan dulu polaritas yang akan kita gunakan pada fase pertama. Pengelasan fase pertama yaitu adalah penembusan atau root pass. Polaritas yang digunakan adalah DCRP atau kita bisa sebut DC min ya. DC min berarti holder stanglas ada pada sisi negatif dari kutub mesin las. Coba kita periksa dulu ya. Air putih, tak balik. Setelah kita men-setting mesin las pada posisi polaritas DC EN atau DC min, maka selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan elektroda. Tentunya menggunakan elektroda 2,6 supaya penembusannya lebih maksimal. Oke, kita mulai. There are things we can have but can't keep if they say who cares if one more light goes out in the sky of a million stars. Jika kita berhenti di tengah jalan, kita harus melakukan penggerindahan dulu untuk melanjutkan pengelasan root selanjutnya. Jadi jangan langsung diteruskan. Kita lakukan penggerindahan dengan mata gerinda potong. Setelah kita melakukan penggerindaan,
Boleh kita lanjutkan lagi pekerjaan pengelasan kulit kita. Ini adalah hasil pengelasan rutnya. Lalu menggunakan polaritas DC min atau DCRP lebih memaksimalkan kita dalam melakukan penembusan. Ini sudah lumayan bagus penembusannya, menyambung terus ya. Selanjutnya kita akan lakukan proses pengelasan filling dan capping. Apabila pada pengelasan penembusan kita memerlukan ampere yang rendah, maka berbeda dengan pengelasan pengisian atau fill pass dan juga capping. Jangan lupa kita ubah dulu polaritas dari DC min menjadi DC plus, jadi jelas ada pada kutub positif. Kita copot dulu dan kita ganti polaritasnya. Setelah mengganti polaritas DC EN atau DC min menjadi DC plus, kita akan melakukan pengelasan fill menggunakan elektroda 3,2, tentunya dengan ampere yang lebih besar daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mempunyai range ampere sebesar 60 sampai 80, saat ini kita naikkan kembali ampere dari mesin las menjadi 100 sampai 120. Sekarang kita waktunya untuk pengelasan fill dan capping. There are things we can have but can't keep if they say who cares if one more light goes out in the sky of a million stars flicker, flicker. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Setelah kita melakukan pengisian, mungkin logam las pengisian kita tidak rata. Ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Maka harus kita ratakan antara sisi kanan kiri logam pengisi dari kampu las sebelum kita melakukan capping. Sebelum melakukan capping, kita gerinda dulu logam pengisian las menggunakan mata gerinda tebal.
sebelum kita melakukan capping atau pengelasan angkut talas, kita ratakan dulu logam pengisian dari pengelasan yang sudah kita lakukan tadi. Oke, sekiranya sudah cukup rata, kita lanjutkan pengelasan selanjutnya adalah pengelasan terakhir, pengelasan capping. Ampernya yang kita gunakan tetap ya, ada kisaran 100 sampai 120 dan juga menggunakan polaritas DCEV atau polaritas dengan kutub positif. Kita kerjakan. There are things we can have, but can't keep if they say. Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? Flicker, flicker. Who cares when time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Ayunan yang kita gunakan adalah zigzag, kanan kiri supaya rata memakan kampung bagian kanan dan bagian kiri dari kampung pengelasan. Kita lanjutkan. Setelah kita lakukan pengelasan, kita akan melakukan inspeksi dari hasil pengelasan saya. Oleh sebab itu, dinginkan material yang telah dilas. Setelah kita dinginkan, kita bersihkan dengan palu terak dan sikat baja. Jadi setelah kita melakukan pengelasan, ternyata hasil yang didapatkan cukup baik ya, walaupun tidak sempurna. Jadi pada kesempatan kali ini setelah melakukan pengelasan, mari kita menginspeksi bersama hasil pengelasan dari saya. Pada pengelasan saya ternyata terdapat beberapa cacat keras yang bisa digarisbawahi ya. Yang pertama adanya cacat start stop. Cacat keras start stop disebabkan oleh karena
penyambungan yang kurang sempurna pada saat elektroda sudah mati atau sudah habis. Jadi antara logam las yang sudah dilas dengan logam las yang akan dilas tidak menyatu sempurna. Di sini juga banyak terjadi over spatter ya, minyak spatter atau percikan las dikarenakan ampere yang saya gunakan terlalu besar. Untuk pengelasan loopnya kita bisa menemukan beberapa cacat las. Di sini ada wormhole ya, atau lubang cacing. Di sini juga wormhole. Wormhole disebabkan oleh kurangnya penembusan pada pengelasan root saya. Kenapa bisa demikian? Karena jarak antara elektroda dengan logam kawal lasnya terlalu jauh, kurang dekat. Jadi penekanannya itu kurang. Penekanan saat melakukan pengelasan root. Dan juga di sini tampak juga deformasi ya, bendanya deformasi disebabkan oleh arus ampere yang cukup besar. Selain wormhole, di sini juga terdapat excessive root ya, ada beberapa pengelasan root yang menonjol. Ya. Ini disebabkan oleh ayunan pengelasan pada saat saya mengeruk kurang sempurna. Jarak elektroda dengan logam lasnya kurang dekat maksudnya. Demikian video pembelajaran yang saya buat. Saya dari Nanda Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 FPK Universitas Negeri Surabaya Politeknik Mesin, mengucapkan terima kasih. Dan apabila ada saran dan kritik, saya siap menerima dan menampung demi video pembelajaran saya selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum